Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali hari ini kita akan belajar melalui program Bible Everyday. Dan hari ini kita sudah tiba di Kejadian pasal yang ke-33. Judul perikopnya adalah Yakub berbaik kembali dengan Esau. Di pasal yang ke-33 ini saya menjumpai ada beberapa poin yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama. Poin yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Anda semuanya adalah kita temukan di ayat yang pertama. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Perhatikan ayat yang ketiga. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Di pasal yang sebelumnya, di pasal ke-32, Yakub sudah berencana, dia mengatur pasukannya dengan memberikan banyak persembahan yang banyak, persembahan yang indah, persembahan yang berharga, dan itu ditempatkan di depan. Jadi budak-budaknya, ternaknya ditaruh di depan, dan dia sendiri berada di paling belakang. Tetapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dari yang semula takut dia menjadi sedemikian berani. Terbukti ketika bertemu dengan Esau, dia tidak lagi mengumpankan budak-budaknya lebih dulu, tetapi dia sendiri berada di barisan paling depan untuk menjumpai Esau. Keberanian yang luar biasa. Dari mana datangnya? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan lebih dulu. Lalu kemudian ayat yang keempat, kita perhatikan sama-sama. Ini ayat yang sangat indah. Ayat yang keempat, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya, dan diciuminya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Hari ini saya ingin bicara juga soal rekonsiliasi, pengampunan dan rekonsiliasi. Apa bedanya? Kalau pengampunan itu hanya soal kita dengan diri kita sendiri. Misalnya kita sedang memiliki masalah dengan seseorang, maka ketika kita mengampuni, itu artinya kita melepaskan pengampunan terhadap orang itu, tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kepahitan di dalam diri kita, dan berhenti hanya di situ saja. Itu pengampunan. Tetapi yang namanya rekonsiliasi adalah sebuah pemberesan. Kita membangun jembatan, membangun hubungan dengan orang yang bermasalah itu. Kita mengampuni dan kita juga memastikan orang itu juga melepaskan pengampunan bagi kita. Jadi benar-benar clear ketika kita bertemu dengan orang itu, melakukan pemberesan. Maka ketika kita mengampuni, ada satu tahap lagi yang seharusnya kita juga lakukan, yaitu melakukan rekonsiliasi, sehingga benar-benar hubungan itu dibereskan, hubungan itu benar-benar dipulihkan. Yakub melakukan rekonsiliasi. Kakak adik ini bertemu, kakak adik ini berjumpa, dan yang menarik adalah inisiatif perjumpaan itu diawali dari Esau lebih dulu. Esau yang seharusnya menjadi korban, dia yang harusnya marah, dia yang harusnya dendam. Tapi lihat di ayat yang keempat, Esau lah yang memiliki inisiatif untuk berlari mendapatkan Yakub. Dia mendekap Yakub, mencium Yakub. Jadi Esau pun diproses Tuhan mengalami perubahan yang luar biasa. Dari kemarahan, dari kepahitan, dari dendam, hatinya sudah diubahkan, sehingga dia menyambut adiknya itu dengan penuh sukacita. Rekonsiliasi itu indah. Saya ingin mengatakan kepada Anda, kalau hari ini Anda memiliki masalah dengan seseorang, hubunganmu sudah renggang, bahkan hubunganmu sudah terputus, ambil kesempatan, tidak hanya engkau mengampuni, tapi pastikan
engkau melakukan rekonsiliasi. Supaya hubungan itu kembali pulih. Supaya jembatan yang dulu rusak itu terbangun kembali. Satu lagi yang kita jumpai di ayat pasal 33 ini adalah ketika Yakub memberikan banyak persembahan kepada Esau, maka Esau dari awal sebetulnya dia menolak persembahan itu. Apa kata Esau? Ayat yang ke-9, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Yakub memberikan persembahan yang banyak, tapi Esau berkata, aku mempunyai banyak yang seperti itu. Bahkan ketika Esau menjumpai Yakub, dia diiringi dengan 400 orang. Dengan kata lain, Esau menjadi orang yang sangat berhasil secara materi, secara finansial, secara kedudukan. Esau orang yang sangat berhasil. Padahal kalau kita kembali di Kejadian pasal yang ke-26 kalau tidak salah, itu cerita Ishak memberkati Yakub dan Ishak memberkati Esau, memberkati dalam tanda kutip. Dan apa yang diucapkan Ishak adalah bahwa Esau jauh dari tanah yang subur. Langit pun akan menahan embunnya daripada Esau. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau berusaha dengan keras, maka kuk itu akan terlepas daripadamu. Esau berusaha dengan keras, maka kuk itu lepas daripada Esau. Apa makna rohaninya bagi kita? Kalau Esau yang tidak hidup dalam berkat saja bisa dapat berkat karena kerja keras, maka Anda dan saya, orang percaya yang hidup dalam berkat, yang Tuhan menjanjikan langit akan diberikan, memberikan embun, yang Tuhan berjanji bahwa tanah akan menghasilkan sesuatu. Bagaimana tidak kita seharusnya jauh-jauh diberkati. Esau diberkati, dia bisa. Maka kita orang percaya harusnya lebih diberkati lagi. Inilah beberapa message penting di dalam Kejadian pasal 33. Saya berdoa ini memberkati Anda semuanya. Tuhan berkati.